Di sebuah zaman yang telah lama berlalu, di sudut terpencil dunia, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Sang Piatu, yang nasibnya begitu pilu. Dunianya kelam sejak kehilangan ayah dan ibunya di usia yang masih sangat belia. Beruntung, ia masih memiliki neneknya, seorang wanita tua renta yang dengan penuh kasih memeliharanya. Mereka tinggal di sebuah gubuk reyot, sederhana namun penuh kehangatan, tersembunyi di tengah lebatnya hutan, di tepi sungai yang mengalir jernih. Di seberang sungai itu, terbentang sebuah desa yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana. Nenek Sang Piatu menyebutnya Dusun Raja, sebuah tempat yang ramai dan damai, di mana kemakmuran terasa di setiap sudutnya. Setiap pagi dan sore, Sang Piatu dan neneknya akan berjalan menuju sungai untuk mandi. Dari tepian air, Sang Piatu seringkali memandang ke arah Dusun Raja, mengamati anak-anak sebayanya yang riang bermain. Hatinya merindu untuk bergabung, terutama saat senja tiba. Ketika anak-anak itu berkumpul di rumah raja, suasana penuh tawa dan semangat. Hari-hari berlalu, dan Sang Piatu semakin tumbuh dewasa. Keberaniannya mulai terasa. Ia menjelajahi hutan di sekitar gubuknya, dan kadang pergi mandi sendiri di sungai. Suatu malam, di bawah cahaya remang bulan, ia duduk di samping neneknya, dan berkata dengan penuh harap, "Nek, setiap sore saya melihat anak-anak berkumpul di rumah raja. Sepertinya mereka belajar mengaji. Bolehkah saya pergi ke sana, Nek, untuk bermain dan belajar bersama mereka?" Neneknya memandangnya dengan penuh kasih, namun wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Audubu, mereka berkumpul untuk belajar mengaji, bukan sekadar bermain. Tapi nak, kau harus tahu, kau berbeda. Kita miskin, pakaianmu compang-camping, sedangkan mereka berpakaian indah. Aku khawatir mereka akan menghinamu dan mengusirmu." Kata-kata neneknya membuat Sang Piatu terdiam. Namun api keinginan di hatinya tak pernah padam. Ia terus memandang Dusun Raja dari kejauhan, membayangkan dirinya duduk bersama anak-anak lain, mempelajari huruf-huruf suci. Beberapa hari kemudian, ia kembali memohon izin, melihat tekad yang begitu kuat di mata cucunya. Neneknya akhirnya luluh. "Baiklah, Sang Piatu, besok sore, cobalah pergi ke sana. Tapi ingat, bersikaplah sopan dan rendah hati. Mintalah izin kepada raja terlebih dahulu." Dengan hati berbunga-bunga, keesokan harinya Sang Piatu menyeberangi sungai menuju Dusun Raja. Sesampainya di sana, anak-anak lain sudah berkumpul. Suasana pengajian mulai terasa. Namun, keberaniannya seolah menguap. Ia tak sanggup menyampaikan maksudnya kepada raja. Ia hanya berdiri di luar, mengintip dari celah-celah, mencuri dengar pelajaran yang diberikan. Ketika pengajian selesai, ia buru-buru menyeberang kembali ke gubuknya sebelum anak-anak lain pulang. Begitulah yang dilakukannya selama beberapa sore, hingga akhirnya tingkahnya diperhatikan oleh raja. Pada suatu senja, saat Sang Piatu kembali mengintip, raja melihatnya dan memanggil dengan suara tegas namun lembut. Dengan jantungan berdegup kencang, Sang Piatu mendekat, kepala tertunduk penuh rasa takut. Raja bertanya, "Apa maksudmu datang ke sini setiap sore, anak muda?" Dengan suara gemetar, Sang Piatu menjelaskan kerinduannya untuk belajar mengaji. Raja tersenyum tipis, lalu berkata, "Baiklah, kau boleh ikut belajar di sini. Tapi, kau akan belajar secara terpisah, tidak bersama yang lain." Sang Piatu mengangguk penuh syukur. "Terima kasih, Tuan Raja. Saya akan mematuhi semua perintah Tuan." Saat pengajian dimulai, anak-anak lain duduk rapi dalam barisan. Sementara Sang Piatu disuruh duduk di balik pintu masuk. Dari sana, ia hanya bisa mendengar dan memperhatikan, tak diizinkan bergabung. Ketika pelajaran selesai, anak-anak lain pulang, namun Sang Piatu bingung. "Apakah aku harus pulang sekarang?" gumamnya dalam hati. Raja kemudian memanggilnya dan bertanya, "Hai Sang Piatu, apakah kau sungguh-sungguh ingin belajar mengaji?" "Dengan sepenuh hati, Tuan Raja," jawabnya mantap. "Saya ingin belajar seperti teman-teman lain." Namun, hari demi hari berlalu, Sang Piatu hanya duduk di balik pintu, mendengar tanpa diajari. Anak-anak lain bahkan mulai mencemoohnya, melempar hinaan yang mengiris hatinya. Suatu malam, dengan hati perih, ia menceritakan pengalamannya kepada neneknya. Air mata neneknya meleleh mendengar cerita itu. "Audubu, mungkin lebih baik kau berhenti pergi ke sana. Tunggulah hingga kau lebih besar." Namun, semangat Sang Piatu tak goyah. "Tidak, Nek, izinkan saya terus pergi. Saya yakin,
suatu saat saya akan belajar. Beberapa bulan kemudian, pengajian di dusun raja mencapai puncak keberhasilan. Banyak anak yang kini mampu mengaji dengan lancar. Untuk merayakan itu, raja mengumumkan akan mengadakan syukuran pada sore berikutnya. Dan setiap anak diminta membawa makanan. Sang piatu pulang dengan hati resah, menyampaikan kabar itu kepada neneknya. "Nin, besok raja meminta kami membawa makanan untuk syukuran." Neneknya termenung. Di gubuk kecil mereka, tak ada makanan yang layak dibawa. Dengan nada penuh harap, ia berkata, "Baiklah nak, besok pagi, kita cari sesuatu di hutan. Mungkin ada umbi atau buah yang bisa kita bawa." Keesokan paginya, mereka menjelajahi hutan dan menemukan pohon nangka dengan satu buah yang sudah masak. Mereka memetiknya dengan hati-hati dan membawanya pulang. Namun ketika dibelah, buah itu hanya berisi 10 biji nangka. "Bungkus saja semua biji itu, piatu," kata neneknya. "Jika kita ambil sebagian untuk dimakan, terlalu sedikit yang akan kau bawa." Sang piatu menurut, membungkus ke-10 biji nangka itu dengan rapi. Sore itu, ia tiba lebih awal di tempat pengajian dan menyerahkan bungkusannya kepada raja. "Apa ini, sang piatu?" tanya raja. "Buah nangka 10 biji, Tuan Raja," jawabnya penuh hormat. Raja membuka bungkusan itu. Namun alangkah terkejutnya sang piatu ketika raja menghitung hanya ada 9 biji. Dengan wajah pucat, ia menjelaskan bahwa ia telah menghitung dengan teliti dan tak mengerti mengapa 1 biji hilang. Raja, yang ternyata tak terlalu mempermasalahkan hal itu, hanya tersenyum. "Tak apa, piatu, mulai sore ini, kau akan belajar mengaji." Hati sang piatu melonjak gembira. Setelah syukuran selesai, anak-anak lain pulang, dan raja memanggilnya. "Dekatilah, sang piatu, sekarang kita mulai pelajaranmu." Raja lalu mengucapkan, "Buah nangka 10 mulan, hilang sebiji tinggal 9. Ulangi dan hafalkan baik-baik. Itu pelajaranmu untuk hari ini. Sekarang, pulanglah." Sepanjang perjalanan pulang, sang piatu mengulang-ulang kalimat itu, meski hatinya dipenuhi tanda tanya. Apa makna pelajaran ini? Di bawah pohon rindang dekat gubuknya, ia duduk di atas sebuah batu besar, merenung. Mungkin ada keajaiban di balik kata-kata ini, pikirnya. Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan, "Buah nangka 10 mulan, hilang 1 tinggal 9. Aku memohon belas kasih-Mu, oh Tuhan, jadilah emas batu ini kuharapkan." Tiba-tiba, dengan kuasa Tuhan Yang Maha Esa, batu yang didudukinya berubah menjadi sebongkah emas murni yang berkilau di bawah sinar bulan. Sang piatu hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan hati penuh syukur, ia memutuskan untuk menjual emas itu di kota. Perjalanan ke kota pun dimulai. Di sana, ia menjual sebagian emasnya, membeli kebutuhan, dan menyisakan sebagian untuk diperlihatkan kepada neneknya. Setelah 3 hari 3 malam, ia kembali ke gubuk dengan kuda yang syarat muatan. Neneknya, yang menyambutnya dengan air mata bahagia, memeluknya erat. "Cucuku, bagaimana semua ini bisa terjadi?" tanyanya, tak percaya. Malam itu, sang piatu menceritakan kisah ajaibnya dari awal hingga akhir. Tak lama kemudian, ia mengajak neneknya pindah ke kota. Dengan emas yang dimilikinya, ia membeli sebuah rumah megah di tepi kota. Di sana, mereka hidup dalam kedamaian dan kelimpahan, tanpa kekurangan apapun, hingga akhir hayat mereka. Cerita sang piatu, yang berasal dari Bengkulu Selatan, adalah dongeng klasik yang menghibur anak-anak di malam hari. Kisah fiksi ini mengandung pesan mendalam. Nasib seseorang berada di tangan Tuhan. Dengan kemauan keras, ketulusan hati, dan doa yang ikhlas, keajaiban bisa terjadi, mengubah hidup dalam sekejap, sebagaimana yang dialami sang piatu.